Nabiullah Musa alaihissalam ini yang penting untuk banyak-banyak kita renungkan perjalanan dakwahnya, perjuangannya di dalam Al-Quranul Karim pada bulan Muharram ini. Saya dulu bertanya-tanya, kenapa Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Al-Quran. Barangkali kita bisa melihat, bercermin bahwa Nabiullah Musa alaihissalam seakan-akan dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai cermin bagi Rasulullah Muhammad SAW. Dan umatnya Nabi Musa juga dijadikan oleh Allah cermin bagi kita umat Rasulullah SAW. Kalau dari sisi pribadi misalnya, kita bisa melihat 4 perkara penting. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW Allah anugerahi kesempurnaan fisik, Allah anugerahi kesempurnaan wicara. Lisan beliau sangat fasih, afsahu lisan. Beliau bisa berbicara bahasa Arab kromo inggil. Nopo wonten bahasa Arab kromo inggil. Bahasa Arab yang paling fasih itu beliau dapatkan karena beliau dahulu ketika kecil disusukan kepada Halimatus Sa'diyah 2 tahun. Ketika mau dikembalikan ke Mekah sedang wabah, beliau balik lagi ke Bani Sa'ad, sampai bahkan beliau di Bani Sa'ad itu usia 5 tahun lebih. Jadi beliau berada di lingkungan pedesaan Bani Sa'ad yang bahasa Arabnya bahasa Arab terfasih, bahasa Arab kromo inggil. Kalau kota Mekah ini karena kota metropolitan, setiap tahun beribu-ribu orang datang dari berbagai penjuru negeri, maka bahasanya campur-campur, gado-gado. Bahasanya campur-campur di kota Mekah dengan berbagai lahjah, berbagai dialek. Itulah salah satu alasan orang Quraisy itu anaknya waktu kecil disusukan ke pedesaan supaya bisa dapat bahasa yang fushah, bahasa yang fasih. Rasulullah paling fasih. Tetapi Nabi SAW adalah juga orang yang bisa berbicara kepada setiap orang sesuai dengan dialeknya. Beliau bisa logat Syam, beliau bisa logat Yaman, beliau bisa logat Najd, beliau bisa logat Quraisy, beliau bisa logat Hudail, beliau bisa logat macam-macam. Ini terbukti. Dalam Sahih Muslim ada kajian tentang sebuah hadis yang kemudian Rasulullah SAW bicara kepada seorang dari suku Hudail, itu pakai lahjah Hudail, Al-Hudali. Logat Hudailnya itu salah satu yang dicirikan, ditandai pada saat itu ya, untuk memakrifahkan sesuatu tidak pakai alif lam, tapi pakai alif mim. Jadi ada orang dalam satu perjalanan bersama Rasulullah SAW, dia berasal dari suku Hudail, kemudian dia memaksakan diri berpuasa sampai keadaannya payah, sakit. Maka Nabi SAW mengatakan, laisam biru amsaumu fim safari. Nabi mengatakan, laisam bir amsaumu fim safari. Tidak termasuk kebajikan orang yang memaksakan berpuasa dikala dalam perjalanan. Tidak pakai alif lam, pakai alif lam. Rasulullah SAW pakai lahjah Hudail pada saat itu. Jadi Nabi SAW fasih. Bandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu ngomong saja susah, bicaranya tidak jelas, sehingga ketika dia datang membawa risalah, menyampaikannya di hadapan Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun mengatakan, memangnya Tuhanmu tidak punya orang lain buat diutus? Ini orang ngomong aja susah, ngaku utusan Tuhan. Ada satu riwayat tapi dhaif tentang bahwa dulu Musa itu sudah bikin Fir'aun khawatir ketika dirawat oleh istri Fir'aun. Dia takut inilah bayi yang dijanjikan akan menenggelamkan kerajaannya. Maka kemudian karena sangat takutnya dia inilah bayi yang dimaksud, dia uji bayi itu. Satu bara, yang satu emas atau berlian. Kira-kira anak ini akan ngambil mana? Kalau sampai anak ini ngambil berlian, kata Fir'aun, langsung kupenggal. Ternyata bayi Musa alaihissalam ngambil bara api dimasukin ke mulut sehingga lidahnya cedera. Ini penyebab ketika
dewasanya Musa bicara tidak fasih. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan Musa yang banyak aku ceritakan dalam Al-Qur'an. Musa ngomong aja susah, tapi istiqomah dakwah tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk berhenti dari dakwah. Masa kamu yang lisannya fasih, kamu akan berhenti dari dakwah?" Masya Allah. Yang kedua, perhatikan track record, rekam jejak masa lalu. Rasulullah SAW itu masa lalunya sempurna. Semua orang tahu Rasulullah itu sedih, jujur sejujur-jujurnya jujur. Semua orang tahu Rasulullah itu amanah, bahkan digelari Al-Amin, tabligh, komunikatif. Rasulullah itu ya tadi sangat komunikatif, fatanah, cerdas, cerdik. Semua orang tahu Rasulullah itu baik sebaik-baiknya baik, dermawan sederhana, membebaskan budak, menolong fakir miskin, menyantuni anak yatim, menyambung silaturahim, dan segala kebaikan. Semua orang tahu tentang kebaikan Rasul. Toh ujiannya, ketika wahyu turun, beliau harus berdakwah. Yang 40 tahun digelari Al-Amin itu, tiba-tiba orang mengatakan, kami tidak percaya sama kamu, ya Muhammad. Tetap akan diuji oleh Allah. Bandingkan dengan Musa. Rasulullah masa lalunya sempurna, gak ada catatan merah. Tapi Musa alaihi salam dulu ketika meninggalkan Mesir, beliau ada dalam catatan kepolisian Fir'aun. Beliau pernah bunuh orang. Ya nggak tahu siapa yang salah, karena dipukul sekali mati. Mati. Lalu dia melarikan diri sampai ke negeri Madian, berada di sana sekian tahun, balik lagi ke Mesir, sudah mendapatkan wahyu untuk disampaikan. Itu kalau zaman sekarang Nabi Musa berdakwah, habis dibully di Twitter. Nanti akan ada hashtag "Cie pembunuh balik lagi jadi pendakwah", trending topik itu. Sama ketika Musa datang berdakwah, sebenarnya keder juga. Dia mengatakan walahum alayya dzanbun fa akhafu ayak turun. Aku juga pernah punya dosa sama mereka, ya Allah. Nanti kalau aku dibunuh gimana? Ya bayangkan, bikin kejahatannya dalam tanda kutip di Mesir, disuruh dakwah di Mesir. Nah kalau catatan buruknya di Pengging terus disuruh dakwah di Kalimantan Selatan, itu masih masuk. Ini catatan kejahatannya di Mesir, disuruh dakwahnya ke Mesir. Berat loh itu. Kena mental kata anak sekarang. Kena mental. Maka seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada Rasulullah SAW, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tuh masa lalumu sempurna, perfect, putih, bersih. Ini loh Musa, pernah bunuh orang, kusuruh jadi Rasul, sami'na wa ata'na, jalan. Masa kamu yang masa lalunya sempurna, gak kuat menyampaikan kebenaran? Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW itu tidak punya utang budi kepada musuh-musuhnya. Pada Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Rasulullah gak punya utang budi sama sekali sama mereka. Jadi harusnya kalau beliau menyampaikan kebenaran, gak ada masalah, gak ada beban. Bandingkan dengan Musa alaihissalam yang Fir'aun berkata, loh kamu kalau dulu waktu kecil gak dirawat di sini, jadi apa kamu? Yang Musa tumbuh di keluarga Fir'aun, dididik di keluarga Fir'aun, dapat fasilitas dari keluarga Fir'aun. Bayangkan, itu lebih berat loh ngomongnya. Tidak gampang untuk bisa menyampaikan kebenaran kepada yang seperti ini.
Seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad SAW, kamu tuh hutang budimu apa? Gak ada sama mereka. Masa kamu gak tega menyampaikan kebenaran kepada mereka? Ini loh Musa, pernah punya hutang budi." Tetap jalan dakwahnya. Masya Allah ya. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW punya Abu Bakar As-Siddiq yang Allah pernah mencela seluruh isi dunia dengan mengecualikan Abu Bakar. Kalau kalian tidak menolongnya, maka Allah telah menolongnya. Ingatlah ketika dia adalah salah satu di antara dua orang yang berada di dalam gua. Yang Abu Bakar mempersiapkan perjalanan Rasulullah ketika hijrah itu. Abu Bakar itu harus nunggu kapan Rasulullah memerintahkan berangkat, harus siap saat itu juga. Maka setiap hari menyiapkan bekal makanan basah. Tiap hari diganti, nyiapkan onta, tiap hari disiapkan. Jam berapapun, kapanpun Rasulullah perintahkan berangkat. Dengan perencanaan yang luar biasa. Di dalam Gua Thur, Abu Bakar masuk duluan, membersihkan tempatnya, menutup lubang-lubang yang ada hewan-hewan berbisanya, mempersilahkan Rasulullah masuk, menahan rasa sakit ketika hewan-hewan itu menyengatnya. Sampai Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Kenapa Rasulullah bilang la tahzan, bukan la takhaf? Menarik. Rasulullah bilangnya bukan jangan takut, enggak. Rasulullah bilang la tahzan, jangan sedih. Kata para mufassir, karena Abu Bakar tidak pernah takut. Abu Bakar itu cuma sedih. Rasulullah kok sampai nasibnya harus kayak begini, kasihan beliau. Jadi semua rasa takut Abu Bakar itu sudah luruh karena dia lebih sedih tentang Rasulullah SAW. Punya Abu Bakar yang seperti itu. Punya Umar yang setiap ada orang datang, ya Rasulullah, saya izinkan saya penggal lehernya orang ini gitu. Punya Sayyidina Utsman yang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, pergunakanlah harta ini untuk perjuangan fisabilillah. Punya Ali yang selalu ada di sisi beliau, membela beliau. Punya Talhah, punya Zubair. Yang Talhah itu 70 luka, merajam badannya, 2 jarinya hilang, tempur lututnya lepas di perang Uhud untuk membela supaya Rasulullah tidak diserang musuh. Ketika semua senjata sudah lepas darinya, lihat Rasulullah mau naik ke batu, kepleset terus. Talha dengan badan yang sudah bersimbah darah, luka yang mengalirkan darah semua itu, merubuhkan badan supaya apa? Rasulullah bisa, bahasa Jawa itu ance-ance, supaya Rasulullah bisa bertumpu kepada badannya untuk naik ke batu. Kayak begitu pengorbanannya sahabat Rasulullah. Rasulullah punya orang-orang seperti itu. Musa punya siapa? Punya Harun, the one and only. Itu pun Harun ketika Musa meninggalkan Bani Israel menghadap Allah ke Tur Sina, lalu Samiri bikin patung sapi dari emas, bisa ada suaranya, lalu Bani Israel rame-rame nyembah patung sapi. Harun gak bisa apa-apa. Coba bayangkan jadi pemimpin itu stressful kayak Musa ini. Udah dipimpin keluar dari Mesir dan mereka menyaksikan semua mukjizat. Lihat tangan bercahaya, lihat tongkat jadi ular, lihat tukang sihir dikalahkan, lihat darah, lihat katak, lihat belalang menyerang kerajaan Mesir, dan semuanya diangkat musibahnya oleh Allah dengan doanya Musa. Ketika sampai Laut Merah, mereka mengatakan, inna la mudrakun. Aduh Musa, kita kesusul, balik aja yuk, nyerah sama Fir'aun yuk. Apa kata Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, sekali-kali tidak akan tersusul. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepada aku. Perhatikan kalimatnya. Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Musa sama Bani Israel di Laut Merah, apa yang dikatakan? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama aku, bukan bersama kita.
Cuma bersama aku, kata Musa, nggak bersama kalian. Memang kalian nggak beres. Robku bersama aku. Dia akan beri petunjuk kepada siapa? Kepada aku apa kepada kita? Kepada aku, kata Musa. Jadi Musa ngerti, dia sama kaumnya itu nggak sefrekuensi. Beda sama Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita, bukan bersama aku, bersama kita. Tapi kalau Musa bersama aku, dan itu teruji, terbukti. Lihat semua keajaiban itu sampai di seberang. Lihat Firaun ditenggelamkan, lihat lautan terbelah. Ketika sampai di seberang, lihat ada kaum nyembah berhala. Apa kata mereka kepada Musa? Musa, kok kita nggak punya yang kayak gitu? Bikinin dong. Kata Musa, bal antum qaumun tajhalun. Itu kan kalimat halus, kalimat Jawanya geblek kabeh. Coba bayangkan stresnya Nabi Musa. Allah nurunkan rizki kepada Bani Israel. Apa rizkinya? Manna dan salwa. Baca tafsir. Manna adalah, kata Ibnu Katsir, makanan yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Saya kebayangnya es krim. Iya kan? Lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Salwa, daging burung panggang yang empuk sampai ke tulang. Bayangin di tengah padang pasir, siang-siang makan burung panggang sama es krim. Kan sudah enak. Coba perhatikan kalimat mereka. Ya Musa, nasbiru ala ta'amin wahid. Hai Musa, kami tidak sabar kalau menunya cuma satu macam. Perhatikan kalimat berikutnya. Fad'u lana rabbaka. Maka berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu. Perhatikan kalimat ini. Kenapa tidak mengatakan mari kita berdoa bersama kepada Tuhan kita semua untuk kita? Jadi memang beda yang disembah oleh Musa dengan yang diyakini oleh umatnya. Berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu. Ternyata Bani Israel mirip orang Boyolali, makannya harus pakai lalapan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha. Tolonglah kasih sayur mayur, wa qithaiha, mentimun, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah. Lah sambel lalapan. Iya kan, mintanya itu sambel lalapan. Ya Allah. Coba bayangkan, kurang nganyel kayak apa coba? Maka dia diperintahkan, telah dijanjikan kepada kalian sebuah negeri yang penuh berkah untuk kalian. Persoalannya negeri itu sedang dijajah. Kalian berjuanglah, berjihadlah, masuk ke sana mereka akan keluar. Apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, berangkatlah kamu berdua bersama Tuhanmu. Berperanglah kalian berdua, kami duduk-duduk nunggu di sini. Kalau sudah menang miskol aja. Coba, Anda pernah gak jadi ketua kelas, anak buahnya kayak Bani Israel? Subhanallah, ini pelajaran yang luar biasa. Maka Allah menganugerahkan kepada Musa anugerah agung karena kesabaran yang luar biasa menghadapi musuhnya berat, anak buahnya brengsek. Jadi anak buahnya ini bikin stres sendiri udah. Maka itulah keagungannya Musa alaihissalam, karena dia harus berhadapan dengan musuh yang kuat sekaligus memimpin kaum yang bermasalah. Maka bulan Muharram syiar kepemimpinan. Belajar dari Nabi Musa alaihissalam.